Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Seusai ditusuk rekan kerjanya, Herman, difabel teman tuli pencari barang bekas melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polrestabes Palembang. Herman menerangkan awalnya pelaku meminta sejumlah uang hasil menjual barang bekas padanya di Jalan Silabaranti seberang U1 Palembang. Karena tidak memiliki uang, Herman tidak memberikannya dengan bahasa isyarat. Pelaku marah dan menganiaya Herman dengan senjata tajam yang membuat Herman luka lebam dan tusuk. Iya, lapor ke kakak aku nih bahwa dia dikerja sama kawan Jokowi. Kata yang di lokasi kejadian itu katanya nagih duit. Nah, ya kata kakak aku nih kaget saya itu apa belum ada macam mana nggak tahu gitu kan. Nah, datang si budak itu tadi pas mau nggak berangkat, iyalah dia tadi ini nerjang ke bahu kakak aku nih. Nah, sudah nerjang ke bahu, iyalah dia tadi langsung langsung lari. Duit apa itu, Mbak? Duit buruan. Duit buruan, lagi duit buruan berarti ya? Tahu kenal sama pelaku. Kini laporan Herman dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan, dan pembuatan drainase di Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin, Sumatera Selatan. 3 tersangka masing-masing Apriansa, Kepala Dinas PUPR Banyu Asin, Ari Martareso, Kabak Humas DPRD Sumatera Selatan, dan seorang kontraktor Wisnu Andrian Fatra. Dari tersangka, jaksa menyita uang tunai sebesar 800 juta rupiah. Cara tersangka mengatur pemenang lelang dengan meminta fee di awal sebesar 800 juta rupiah, serta pengerjaan proyek tidak sesuai kontrak dari nilai proyek 3 miliar rupiah yang bersumber dari dana keuangan bersifat khusus APBD Sumsel tahun 2023. Bahwa peran daripada masing-masing tersangka, yaitu mereka secara bersama-sama telah melakukan perbuatan KKN, korupsi dan nepotisme berupa suap dalam hal ini yaitu berkaitan dengan komitmen fee. Selanjutnya, ketiga tersangka ditahan di Rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Firman Syaputra, Kepala Bidang Disnaker Transumsel, dan Harni Rayuni, perwakilan dari PJK3 PT DAK, ditetapkan sebagai tersangka baru dugaan pemerasan investor di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan. 2 tersangka baru tersebut berdasarkan hasil pengembangan tersangka utama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Deliar Marzuki, dan staf pribadinya Alex Rahman. Menurut Kajari Sumsel, Firman Syaputra diduga berperan dalam memfasilitasi serta mengakomodir aliran dana hasil pemerasan. Sementara itu, tersangka Harni Rayuni diduga berperan sebagai pihak yang memberikan sejumlah uang hasil pemerasan investor dalam memperlancar proses perizinan keselamatan dan kesehatan kerja. 2 tersangka baru dalam korupsi pemerasan ataupun penerimaan gratifikasi dalam penerbitan surat perizinan keterangan layak K3 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami tetapkan itu atas nama tersangka FP selaku Kabid Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, dan HR PJK3 Pembinaan PT Dia Aneka Teknik. Penetapan ini berdasarkan fakta dan data serta hati nurani yang kita jadikan pertimbangan, di mana masing-masing komponen
dalam perkara ini sudah kita jadikan tersangka. Perkembangan lain nanti kita lihat di dalam proses persidangan. Selanjutnya, 2 tersangka ditahan di Rutan Pak Jo Palembang untuk penyidikan lanjutan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah resmi dibuka sejak 1 Februari 2025 lalu, pemerintah Kota Palembang telah melakukan sejumlah evaluasi terkait wisata Tower Jembatan Ampera Palembang. Pemkot Palembang mengeluarkan aturan usia pengunjung yang naik ke atas tower jembatan. Anak di bawah 13 tahun dan lansia di atas 65 tahun tidak diizinkan naik. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi untuk menjaga keselamatan pengunjung wisata Tower Ampera. Selain itu, Pemkot Palembang menerima banyak masukan dari sejumlah pihak. Salah satunya pengunjung tidak membawa sampah ke atas hingga penataan pengunjung yang naik ke tower. Kemarin beberapa masukan yang sudah disampaikan ke kita, mulai dari bagaimana biar tidak bawa sampah ke atas, mulai prosesnya jalannya biar rapi gitu ya, biar kondisi liftnya tidak begitu terbebani dan sebagainya. Teknis-teknis itu sudah kita benamkan di masing-masing uji coba beberapa kali. Dinas Pariwisata Palembang berharap pengunjung ingin berwisata ke Tower Ampera untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengelola salah satu perumahan elit di Palembang melaporkan 3 warga yang tinggal di perumahan tersebut ke Polda Sumsel usai terlibat keributan dengan petugas keamanan yang berujung pada pengrusakan fasilitas perumahan. Ketiga terlapor masing-masing TY yang diketahui merupakan anggota DPRD Sumsel, NH seorang PNS, dan AK. Salah satu dari terlapor juga melakukan pengancaman pada petugas keamanan menggunakan senjata tajam dan menutup jalan perumahan selama 12 jam yang menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Kuasa hukum pelapor mengungkapkan, kejadian itu berawal saat fasilitas mereka dikurangi, yang diduga sudah tidak membayar iuran izin pemeliharaan lingkungan selama 7 bulan, dengan 1 bulannya dikenakan Rp550.000. Merasa tak terima, mereka pun protes dan terjadi keributan, sehingga sempat ramai di media sosial. Ya, jadi pada hari ini, alhamdulillah sudah dilaporkan 3 laporan sekaligus kepada oknum-oknum yang memang jelas berbuat pidana pada laporan tersebut. Di antaranya ada 3 orang. Di pasalnya itu yang pertama adalah 406 ya, karena oknum-oknum tersebut melakukan perusakan di perumahan klaster tersebut, merusak fasilitas karena keberatan dengan masalah IPL kemarin. Laporan kini diterima SPKT Polda Sumsel. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu pelapor, 1 terlapor. Iskandar, korban pembacokan di Ogan Ilir viral di media sosial beberapa waktu lalu, mendatangi Polda Sumsel untuk memberikan keterangan di Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumsel. Korban mengungkapkan, akibat perbuatan tersangka tangannya saat ini cacat permanen. Korban meminta tersangka yang merupakan temannya dihukum berat. Korban juga menepis tuduhan tersangka yang tidak membayar hutang sewa alat berat dan menjadi pemicu pembacokan tersebut. Iskandar menerangkan, saat itu tersangka menawarkan penyewaan alat berat miliknya seharga Rp800.000 per 1 jam. Korban yang akan menyewa 1 jam, namun tersangka memberikan 2 jam dengan 1 jam gratis. 1 pekan setelahnya korban membayar biaya penyewaan pada tersangka. 3 hari sebelum pembacokan, tersangka sempat ke rumah saat korban tengah pergi. Masalah utang piutang itu tidak ada utang, itu jasa sudah dibayar. Kalau utang piutang itu duit ke duit. Ini dia kerja jasa sebanyak 1 jam, 2 jam katanya tidak apa-apa, 1 jam gratis. Nah 800 berarti kan? Ya kita sudah bayar, keterangannya tadi lah.
tidak berubah. Nah, jadi itu demi Allah demi Rasul sudah uang sebanyak 800 itu lunas. Sementara tersangka saat ini menjalani proses hukum di Polda Sumsel. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terkait dengan rencana Badan Kepegawaian Negara yang akan menerapkan 2 hari bekerja dari mana saja atau work from anywhere, pemerintah Kota Palembang siap melaksanakannya. Pemerintah kota saat ini tengah berkomunikasi dan berdiskusi dengan organisasi perangkat daerah terkait mekanisme pelaksanaannya. Mekanisme pelaksanaan pola kerja ini tengah dikaji BPKAD. Rencana 2 hari work from anywhere dan 3 hari work from office merupakan salah satu efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini. Mekanismenya seperti apa yang diarahkan dari pemerintah pusat, nanti kita teknisnya nanti dari BPKAD yang akan menyampaikan. Tapi setidaknya kita akan support, kita akan juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya. Sedang kita bahas. Kemarin sudah dirapatkan beberapa kali, nanti kita akan tindak lanjut. Sebelumnya, BKN akan menerapkan WFA selama 2 hari dan WFO selama 3 hari dalam seminggu, yang tertuang Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi APBN dan APBD. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Efisiensi anggaran ikut mempengaruhi ke sektor transportasi publik, salah satunya bus rapid transit. Pemkot Palembang membenarkan jika per 1 Januari 2025, koridor bus rapid transit di kota ini berkurang dari 5 koridor menjadi 2 koridor, masing-masing koridor 2 Terminal Sako Palembang Icon dan koridor 5 Tanjung Barangan Palembang Icon. Sebelumnya Pemkot sudah berusaha untuk bekerja sama dengan swasta, namun masih belum memenuhi beberapa persyaratan. Untuk kerjasama swasta itu kan perlu standar ya. Nah standar itu kemarin yang belum dicukupi. Apa itu, Pak? Jumlah penumpang yang kalau nggak salah jumlah penumpang itu ketika kita memenuhi baru bisa masuk. Tapi nanti cek lagi itu kan teknis. Harapannya bahkan kita bertambah waktu itu kan kita mengusulkan untuk penambahan koridor. Justru penambahan koridor. Waktu ketika Wamenhub datang kita kan mengusulkan penambahan koridor. Upaya Pemkot untuk mengatasi hal itu dengan mengajukan penambahan rute feeder LRT dari 7 rute menjadi 17 rute pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sedikitnya 8 siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi, 4 Lawang, Sumatera Selatan dilarikan ke puskesmas karena mengalami sakit perut dan muntah usai menyantap menu dari program makanan bergizi gratis. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 19 Februari 2025 siang. Para siswa mulai mengeluhkan sakit perut tak lama setelah makan. Dugaan awal makanan yang dikonsumsi tidak layak karena ditemukan ulat pada lauk dan buah yang disajikan. Sebelumnya dugaan makanan yang terkontaminasi ini juga ditemukan di SD Negeri 8 Tebing Tinggi. Salah satu guru di sekolah tersebut mengungkapkan mereka melihat ulat kecil di lauk sebelum sempat menyantapnya. Akibatnya pihak sekolah segera membatalkan konsumsi makanan tersebut. Namun siswa di SD Negeri 7 sudah lebih dulu menyantap makanan yang disediakan hingga akhirnya mengalami gejala keracunan. Menindaklanjuti kejadian ini, Polres 4 Lawang telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk dari dapur penyedia makanan yang kini untuk sementara ditutup. Intinya kami belum bicara lebih lanjut terkait teknis seperti apa, karena masih kita dalami. Dan ini masih dalam tahap penyelidikan, ya. Kemudian tempat ini sementara kita stop atau kita hentikan aktivitas ini. Jadi mengingat sudah ada korban di sini, jadi sementara kegiatan atau aktivitas di SPPG ini dalam artian vendor atau penyedia kita stop sementara sampai ada perkembangan lebih lanjut. 8 siswa yang mengalami sakit perut dan muntah masih menjalani perawatan di puskesmas setempat. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Polisi menetapkan pelaku penusukan terhadap petugas PO Damri sebagai tersangka dan kini sudah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Sebelumnya, peristiwa ini sempat ramai di media sosial, di mana tersangka terlibat cekcok dengan petugas bus Damri yang saat itu sama-sama sedang mengantri bahan bakar minyak di SPBU Jalan ZA Pagar Alam Bandar Lampung. Tersangka emosi lantaran mobil yang dikendarainya lecet saat bersenggolan dengan bus Damri tersebut. Sementara dalam pengakuannya, tersangka merasa hilaf dan menyesali perbuatannya melakukan penusukan terhadap korban. Akan ada mobil diserempet, ya terus terjadi cekcok, dan saya emosi, saya hilaf karena ada faktor-faktor ini. Yang pertama, anak saya menangis di atas mobil, dan kedua, memang saya 10 hari yang lalu istri saya baru meninggal. Iya. Itu senjata memang kita bawa terus tuh? Ada di mobil. Di mobil. Artinya senjata itu kita ambil dari mobil, baru kita tusukan. Sebelum Polisi menyebut akibat perbuatan tersangka, korban harus dirawat di rumah sakit akibat beberapa luka tusuk di bagian lengan dan dada. Tersangka sendiri menyerahkan diri ke kantor polisi pasca peristiwa yang terjadi. Saudara AR ini yang kemudian kita lihat di video sempat dirangkul menggunakan tangan kiri oleh kita duga pelaku atau tersangka tadi, kemudian nusuk yang pertama di arah perut berhasil ditangkis oleh saudara AR korban sehingga jarinya yang terluka, dan kemudian baru ditusuk lagi ke arah dada tapi tidak terlalu dalam. Jadi luka 1 jahitan di dada dan 5 jahitan di jari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang anak berusia 2 tahun yang hilang di Sungai Umpu, Kampung Menanga, Kabupaten Waikanan, Lampung. Sementara sebelumnya, ibu korban berinisial S melaporkan ke polisi atas hilangnya sang anak saat sedang bermain ponsel genggam di rumah. Namun, setelah diselidiki polisi, terungkap korban hilang diduga sengaja dihanyutkan ibunya saat sedang dimandikan di sungai. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi menduga bahwa sang ibu mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini dibuktikan dari keterangan seorang aparat kepala kampung. Yang ibu kandungnya mengatakan bahwa dia sedang menyuci di belakang, nyuci baju di belakang, sedangkan anak yang hilang ini main HP di ruang tamu. Itu tidak benar. Itu hanya skenario dari ibunya. Dan untuk diketahui, menurut beberapa keterangan dari warga Kampung Menanga Siamal, dan ada surat keterangan juga dari kepala kampung dan puskes, untuk ibu korban ini ternyata dalam gangguan kejiwaan. Dan pada hari ini juga kita merujuk ibu korban ini untuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pengecekan kejiwaan. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban balita berusia 2 tahun dengan menyisiri Sungai Kampung Menanga, Kabupaten Waikanan, Lampung. Sementara sang ibu terduga pelaku akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung. Pelaku berinisial Y dan S yang merupakan sepasang kekasih diamankan petugas di kontrakan mereka di kawasan Rangkoi, Pangkal Pinang. Penangkapan ini dilakukan setelah petugas mendapat informasi mengenai aktivitas mencurigakan yang dilakukan keduanya. Dalam penggeledahan, petugas menemukan sebanyak 10 gram narkotika jenis sabu yang terdiri dari 35 paket kecil siap edar. Dari penyidikan sementara, kedua pelaku memulai aksinya sejak Januari lalu.
Polisi pun kini tengah mengejar pelaku lain yang masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kita ada melakukan penangkapan terhadap pasangan kekasih, ya, saudara Y dan saudara S. Ini merupakan pasangan kekasih yang memang saling melakukan pengedaran, ya. Yang perempuan ini tugasnya meletakkan, ya, barang-barang yang telah dipesan melalui saudara S. Nah, kemudian pembayaran ini melalui saudara S. Jadi konsumen-konsumen yang memesan sabu-sabu ini menghubungi saudara S, kemudian diracik secara bersama-sama, kemudian yang meletakkannya di posisi-posisi yang telah ditentukan kepada konsumen ini diletakkan oleh saudara Y. Barang bukti yang kita temukan adalah paket-paket yang telah diracik sebanyak 35 paket dengan berat hampir 10 gram. Saat ini, kedua pelaku telah ditahan di Mapolresta Pangkal Pinang untuk menjalani proses selanjutnya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Pasal 14 Ayat 1 dengan ancaman hukuman 5-20 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Anggaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada Ulang 2025 di Pangkal Pinang mencapai 19 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendanai semua tahapan Pilkada 2025 dan untuk memfasilitasi hingga 7 pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota mendatang. Keputusan ini diambil setelah adanya pencermatan menyeluruh bersama pihak-pihak terkait, memastikan bahwa semua aspek pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar. 19M itu untuk tahapan yang normal. Yang normal ketika ad hoc-nya ada rekrutan ulang, ketika ada coklit dan rekrutmen pantarli. Kemudian untuk 19M itu juga untuk 7 pasangan calon. Nanti jika memang surat keputusan dari KPURI bahwa ad hoc-nya diangkat atau dievaluasi saja, kemudian pemungutan data pemilih ini berdasarkan data yang masuk dari dari Dukcapil atau dicoklit oleh PPS, itu kan berarti lebih ramping lagi anggaran kita, jadi nggak sampai 19. Apalagi misalnya nanti pesertanya nggak sampai 7 peserta kan, nanti mungkin lebih irit karena sebelumnya KPU Pangkal Pinang telah menggelar rapat pleno untuk menetapkan wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang tahun 2025. Penetapan ini dilakukan setelah hasil sebelumnya menunjukkan bahwa kolom kosong dinyatakan menang atas pasangan tunggal dalam Pilkada serentak 2024 lalu. Selanjutnya, berdasarkan peraturan yang disusun oleh KPU RI, pemilihan ulang wali kota dan wakil wali kota di Pangkal Pinang akan digelar pada 27 Agustus mendatang. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kemunculan beruang madu dewasa berukuran cukup besar ini tertangkap kamera warga saat tengah berada di perkebunan di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karangtinggi, Bengkulu Tengah. Warga dibuat khawatir karena posisi beruang tepat berada di perkebunan sawit yang menjadi lokasi aktivitas petani sehari-hari. Selain itu, kemunculan beruang juga berada tak jauh dari permukiman warga, sehingga ditakutkan dapat menyerang warga sewaktu-waktu. BKSDA Bengkulu saat ini sudah mengerahkan tim patroli ke lokasi. Petugas juga akan memasang perangkap untuk mengevakuasi beruang tersebut. Kita langsung turun ke lokasi, koordinasi ke desa,
pihak kecamatan, Babinsa, dan koordinasi dan langsung cek TKP. Memang ada bekas tanda-tanda beruang berada di lahan masyarakat itu. Itu tampak kelihatannya dari dia gali-gali tempat kayak semun apa ya yang di tanah itu. Bekas cakarannya itu. Ya, bekas cakarannya itu. Nah, rencananya hari ini teman tim juga yang dari seksi wilayah 2 akan turun lagi ke lokasi. Warga sementara waktu diminta untuk berhati-hati dan selalu memantau aktivitas sekitar saat berada di perkebunan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sebelumnya, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Gunung Bungkuk, Kota Bengkulu pada waktu dini hari. Dari rekaman CCTV tampak 2 pelaku masuk ke bagian garasi kendaraan, lalu merusak kunci kontak dan membawa kabur motor korban. Korban yang baru menyadari motornya telah raib langsung melapor ke polisi. Hilangnya itu di rumah, di garasi. Kejadiannya pukul 2 pagi. Kita sadarnya motor hilang itu pada pukul 3 pagi karena kebetulan kakak baru pulang dari kerja. Nah, jadi setelah sampai rumah menyadari motor kurang 1. Terus setelah cek CCTV, ternyata ada rekaman bahwa ada pelaku curanmor melakukan pencurian pada motor kami. Polisi yang mendapat laporan korban langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Polisi kemudian mengetahui keberadaan pelaku yang berupaya kabur keluar Bengkulu. Saat pengejaran, polisi mendapati motor korban sudah ditinggalkan komplotan maling di jalan lintas Kabupaten Bengkulu Tengah karena kehabisan bahan bakar. Didapat informasi bahwa ada ditemukan satu buah kendaraan yang ditinggalkan di seputaran Polsek Talang 4. Kemudian dari situ didapat kabar, kemudian tim operasional kami dari Ratu Agung dikabarin kalau ada diamankan motor di Polsek Talang 4, sehingga tim kami langsung berangkat ke sana untuk menyesuaikan identitas kendaraan tersebut. Dan setelah disesuaikan ternyata benar yang dilaporkan ke kami pagi harinya, yang siangnya sudah alhamdulillah sudah ditemukan. Saat ini motor hasil curian sudah dikembalikan kepada korban, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. AS tak berkutik saat anggota Reskrim Polres Bengkulu Utara menangkapnya di kediamannya setelah dilaporkan atas kasus pencabulan. Mirisnya, aksi pencabulan dilakukan pelaku terhadap anak laki-laki yang merupakan tetangganya sendiri yang masih berusia 14 tahun. Peristiwa bermula saat korban meminjam sepeda motor milik pelaku untuk berbelanja keluar. Setelah mengembalikan motor, pelaku justru memperdaya korban agar menuruti kemauannya. Korban juga diberi uang Rp75.000. Setelah kembali ke rumah, korban langsung menceritakan aksi bejat yang dilakukan pelaku ke orang tuanya. Ada warga dari Kecamatan Kota Arga Makmur membawa anaknya laki-laki, seorang anak laki-laki yang di bawah umur, untuk melaporkan kegiatan cabul di bawah umur yang dilakukan oleh sesama jenis. Setelah itu, setelah kami selidiki, kami periksa saksi, kami mendapati bahwa terduga pelakunya adalah seorang laki-laki yang mempunyai salon di Kecamatan Kota Arga Makmur. Memberikan anak uang sebesar 50.000 dan pernah juga anak diberikan uang 25.000 dan cukur gratis di salonnya. Saat ini pelaku masih diperiksa polisi untuk mengetahui apakah ada korban lain dari aksi pencabulan yang dilakukannya. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. IS anggota Polri berpangkat Aibda yang berdinas di Polresta Bengkulu diberhentikan tidak dengan hormat dari tugasnya setelah tidak menjalankan tugas selama 1 tahun. Aibda IS sebelumnya bertugas di Satuan Samapta Polresta Bengkulu. Keputusan PTDH didasari atas sidang kode etik Polri yang menyatakan bahwa Aibda IS tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota Polri. Upacara PTDH yang dilakukan juga tanpa kehadiran langsung dari Aibda IS dan hanya diwakilkan oleh anggota Polri yang membawa fotonya. Tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi bentuk punishment, kalau misalkan punishment yang paling tinggi adalah dengan melakukan PTDH. Jadi mereka karena sudah ada keputusannya, kemudian
kita secara simbolis tadi diupacarakan untuk pelepasan anggota karena mereka sudah tidak masuk kerja hampir 1 tahun, kemudian kita sidangkan, kemudian turun keputusan PTDH dari Bapak Kapolda, kita upacarakan. Dengan keputusan ini, Polresta Bengkulu menekankan komitmennya dalam menegakkan disiplin dan menjaga integritas Polri demi pelayanan baik ke masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seorang mahasiswa di Palembang ini tergeletak di jalan dengan kondisi luka serius setelah motor yang dikendarainya menabrak truk di Jalan Maijen Yusuf Singadekane, Kertapati, Palembang pada Rabu 19 Februari 2025 siang. Akibat kecelakaan itu, motor yang dikendarai korban rusak berat. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang menerangkan, diduga insiden terjadi akibat korban mengendarai motor dalam kecepatan tinggi hingga tidak bisa menghindari truk yang akan berbelok. Apakah korban meninggal dunia? Untuk sementara korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk sopir mobil itu sendiri? Ya, sementara sopir dan misi kita keterangan untuk penyidikan lebih lanjut. Kejadian itu sekitar jam 11. Polisi sudah membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan dari luka yang dideritanya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu pelaku pencurian tiang menara telekomunikasi di Jalan Lintas Palembang Jambi, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan dilaporkan sudah tertangkap dan tengah diproses di Polsek Tunggal Jaya. Satgap Telekomunikasi area Sumbaksel meminta agar beberapa pelaku lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang dapat segera tertangkap. Kerugian dan dampak dari aksi pencurian tersebut mengganggu akses layanan data komunikasi pemerintah dan warga. Satgap juga meminta kasus ini dapat diproses sesuai aturannya agar memberikan efek jera pada komplotan pelaku pencurian. Pencurian tiang menara baru kali pertama terjadi, namun untuk bagian modulnya sudah kerap terjadi. Akibat pencurian ini, setengah tiang menara raib dengan kerugian mencapai 150 juta rupiah. Harapan kami kepada Bapak Kapolda agar mengintensikan pencurian ini karena menara telekomunikasi ini adalah objek vital nasional yang mana fungsinya ini untuk masyarakat sekitar. Dampak dari pencurian ini mengakibatkan jaringan telekomunikasi ini terputus sehingga masyarakat dan instansi pemerintah baik anak sekolah maupun pemerintah tidak bisa menggunakan layanan data komunikasi. Terungkapnya kasus ini setelah pengelola menemukan menara setinggi 72 meter tidak utuh material tiang diturunkan para pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga setelah menyantap menu makan bergizi gratis, 8 siswa sekolah dasar di Tebing Tinggi, Kabupaten 4 Lawang mengalami mual dan muntah hingga dilarikan ke fasilitas kesehatan setempat. Dugaan makanan yang tak layak yang disediakan untuk siswa itu, Polda Sumsel melakukan pemeriksaan sampel menu di laboratorium forensik karena ditemukannya ulat pada lauk dan buah. Kapolda Sumsel, Irjen Andirian Jayadi memastikan insiden ini akan diusut secara mendalam. Ia menyatakan dapur penyedia program MBG di sekolah tersebut akan diperiksa dan sejumlah saksi lainnya. Polda Sumsel menyayangkan insiden ini dan berharap tidak terulang serta menjadi evaluasi pihak terkait. Ini sedang diperiksa, jadi bukti makanannya itu juga sedang dibawa ke lapor. Ini akan kita cek, kita lakukan pemeriksaan secara saintifik. Khusus untuk anak-anak kita yang terdampak itu juga sudah diambil langkah. Kemarin sudah langsung dirawat di fasilitas kesehatan yang ada di 4 Lawang. Dan tentunya kita berharap peristiwa ini tidak terulang. Ya, tidak terulang, nah, tentu akan kita coba lakukan
pendalaman, klarifikasi terhadap pihak-pihak yang menyediakan seperti apa proses penyediaannya, kenapa bisa sampai menimbulkan dampak. Sementara kondisi siswa saat ini berangsur membaik meski masih dirawat. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tradisi penyambutan dan pelepasan dimulai dengan penghormatan pedang dari Maijen TNI Ujang Darwis sebagai Pangdam II Sriwijaya yang baru. Dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan Pangdam II Sriwijaya serta istri melintasi pedang pora, hingga penghormatan dari seluruh jajaran serta penciuman pataka Kodam II Sriwijaya. Menandai diterimanya Maijen TNI Ujang Darwis sebagai pimpinan baru Kodam II Sriwijaya. Maijen TNI M. Naudi Nurdika mengatakan selama 10 bulan menjabat Pangdam II Sriwijaya, ia banyak dibantu dan rem di 5 provinsi dan unsur lainnya. Sejumlah program unggulan TNI AD dan Kodam saat ini masih terus berjalan. Terutama masalah ketahanan pangan. Nah, di wilayah Sumatera Selatan ini banyak program yang terkait dengan ketahanan pangan. Ada optimasi lahan, ada cetak sawah, ada pendampingan bagi para petani, termasuk masalah benih ya, pupuk dan sebagainya. Itu tugas yang cukup berat, tetapi ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dan ini menjadi program unggulan kita, termasuk program unggulan Angkatan Darat. Sementara Maijen TNI Ujang Darwis siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab program unggulan tersebut, termasuk menjaga soliditas dan pengabdian untuk negara dan rakyat. Jadi saya sebagai penggantinya nanti ya tinggal meneruskan saja. Ya mudah-mudahan juga kita bisa meningkatkan lagi sehingga apa yang menjadi cita-cita beliau bisa kita realisasikan. Tradisi penyambutan dan pelepasan bukan sekedar seremoni, tetapi simbol regenerasi kepemimpinan yang tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan semangat juang dalam menjaga kedaulatan negara. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hampir 2 bulan pelaksanaan program MBG di Palembang, salah satunya SMP Negeri 33 Palembang yang menjadi sekolah sasaran program masih berjalan baik tanpa permasalahan terkait menu. Setiap pekan ada perwakilan ahli gizi puskesmas yang memeriksa menu MBG ke sekolah. Pemeriksaan juga dilakukan di tingkat dapur penyedia. Setiap hari ada ahli gizi terus memantau menu yang akan diberikan. Pihak sekolah juga ikut memeriksa menu sebelum dikonsumsi ke siswa. Kalau setiap hari itu tentunya kalau dari TNI tiap hari. TNI itu tiap hari. Kalau puskesmas itu seminggu tuh kadang 2 kali. Ahli gizi terutama itu ahli gizi standby tempat pengadaan makanan. Di dapur umumnya, Bu, ya? Iya, di dapur umumnya, mengawasi setiap saat itu. Siswa menerima program MBG juga antusias mengkonsumsi menu MBG setiap hari. Anggapannya lebih sempurna kan untuk makan. Jadi pas sudah makan sampai minum susu enak ya. Kalau sekarang kan seminggu 2 kali, mungkin ada harapan ke depannya? Kalau bisa 3 kali seminggu. 3 seminggu ya. Iya. Lebih sering ya. Iya. Di Palembang setelah berjalan hampir 2 bulan, sejumlah dapur penyedia MBG sudah beroperasi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangkap Aryo Sima, bandar narkoba di Oku Selatan, dengan barang bukti sabu-sabu seberat 2,8 kg, pil ekstasi dan senjata api rakitan. Narkoba tersebut ditemukan polisi di kamarnya saat penggeledahan dalam operasi Pekat Musi 2025 dan merupakan sisa dari 4 kg yang ia terima untuk diedarkan. Polisi menerangkan, tersangka merupakan penjahat kambuhan kasus serupa dan pembunuhan yang menjalani hukuman pada 2020 lalu.
Sabu-sabu dikirim pada tersangka melalui jalur darat dari salah seorang bernama Purba di Oku Timur yang juga merupakan bandar narkoba. Pengakuan tersangka pada polisi, ia memiliki 11 pengedar yang menjual narkoba tersebut yang tengah diselidiki polisi. 2.830 gram dan inek ada 1 butir, terus ada senpi, ada senjata. Jadi modusnya dia mendapat kiriman dari Oku Timur, setelah itu dia sebar-sebar ke kaki-kaki BD yang tadi itu. Tersangka kini menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski di tengah aktivitas warga yang ramai di siang hari, 2 pelaku pencurian motor nekat melakukan pencurian di rumah kos di Jalan Kiai Haji Ashari, Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang pada Jumat pekan lalu. Dalam rekaman kamera pemantau, 2 pelaku membagi perannya, 1 pelaku mengamati situasi, dan 1 pelaku menjadi eksekutor. Tak butuh waktu lama motor korban berhasil dibawa kabur. Saat pencurian terjadi banyak warga yang lalu lalang di lokasi kejadian, namun tidak menyadari jika 2 pria tersebut pelaku pencurian. Korban baru mengetahui motornya dicuri setelah temannya memberitahu jika motornya hilang di parkiran. Kan kemarin balik dari kampus sekitar jam 9, motor ditaruh di bawah. Nah, sekitar jam 11-an kawan aku turun nak mati ke banyu. Pas dijingok motornya ada ngacik lagi. Pas dijingok CCTV ada yang ambil. Itu pelakunya umur berapa itu yang terekam CCTV? Umur 2 deh. Korban sudah membuat laporan ke polisi terkait insiden ini dan berharap pelaku segera ditangkap karena di lokasi tersebut kerap terjadi pencurian motor yang membuat resah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu minibus menabrak median jalan di Jalan Basuki Rahmat, Palembang pada Kamis 13 Februari 2025 siang. Minibus juga menabrak pohon yang berada di median jalan tersebut hingga roboh. Salah satu juru parkir yang berada di lokasi kejadian mengungkapkan kecelakaan tunggal itu terjadi saat kondisi lalu lintas tengah lengang dan minibus yang hendak menuju ke arah simpang Polda Sumsel menabrak median jalan. Di dalam minibus ada pengemudi dan 1 penumpang. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun minibus mengalami kerusakan, dievakuasi dengan kendaraan derek dishub selama 2 jam. Dugaan sementara pengemudi minibus mengantuk. Tadi pohon itu mati, dia. Tuh, aku juga sudah pernah ngalamin mobil itu. Ada mobil lain, Pak. Kamu gede sepi. Ngelai mobil itu apa mau mana, Pak? Ngelai mobil? Sepi, Pak, jalan ini. Oh. Kamu pas kondisi sepi. Minibus tersebut kemudian dibawa ke Pos Laka Pak Jo Palembang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria mengenakan topeng membuat resah warga Jalan Fakih Usman, Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang sepekan terakhir. Pria bertopeng itu datang ke pemukiman warga setiap malam di saat warga beristirahat. Ketua RT 25 Kelurahan 1 Ulu Palembang menerangkan, pria bertopeng itu datang dan mengamati salah satu rumah milik warga yang diduga akan melakukan pencurian. Warga takut menegur pria bertopeng tersebut karena diduga membawa senjata api. Dia tuh DWA yang terpantau di sini, nah. Kaknya tuh ada yang ngomong sekarang nunggu di situ. Pakai topeng apa dia, Bu? Pakai topeng yang mata biasa jingan itu kan. Nah, dijingat juga dengan makanya diteriak kong maling. Nah, dia tuh kan di dalamnya tuh ada senjata itu, waktu pistol. Oh, pistol. Iya, waktu itu yang jadi kita kan yang warganya agak ngeri-ngeri. Dari yang dijingok warga ini kan badannya tuh sama dengan yang ada yang anak nyoba maling ke rumah yang tetangga yang ada mobil itu. Sebenarnya kita sudah buka jendela. Nah, ketahuan warga. Nah, besok malamnya tuh Cak Eko jualan kan postur tubuhnya sama persis. Berapa hari sudah berkeliaran dari situ, Bu? Kalau ini mungkinlah semingguan ini ada wong yang nak maling tapi gagal terus. Jadi kita resah, Bu, ya gitu. Bukan lagi resah, efek dari lampu jalan mati ini jadi istilahnya tingkat kriminal tuh meningkat.
Warga berharap polisi melakukan patroli di sekitar perumahan mereka agar pria yang membuat warga resah tak datang lagi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa melakukan orasi di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Unjuk rasa mahasiswa ini dari Universitas Sriwijaya, Stipada, dan UIGM. Setelah sebelumnya mahasiswa dari UIN Raden Fata. 9 poin tuntutan disampaikan mahasiswa pada pemerintah melalui DPRD. Di antaranya evaluasi Inpres nomor 1 tahun 2025 menuntut Kemendikti-Saintek tidak mengorbankan pos bantuan sosial, bantuan lembaga dan tunjangan dosen non-PNS, melakukan efisiensi Kabinet Merah Putih, dan hapuskan multifungsi TNI Polri. Untuk KT hari ini dikhawatirkan karena efisiensi pendidikan ini, kemudian pemerintah menegaskan itu akan adanya gejolak menaikkan UKT. Nah, di sini terbebannya kepada mahasiswa, khususnya kami mahasiswa yang dari golongan ya kurang mampu lah hari ini. Nah, kemudian kami berdiri di gedung DPRD ini untuk kemudian ketika seluruh DPRD seluruh Indonesia mengambil sikap dan menolak efisiensi ini, untuk apa lagi pemerintah tidak merealisasikan penolakan tentang efisiensi anggaran ini. Masa mahasiswa diterima Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam, yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Tadi pagi sampai siang dari Universitas UIN, ya, demo ke sini. Hari ini dari beberapa universitas juga, aliansi mahasiswa berani. Kita sudah mendengarkan aspirasi daripada mahasiswa. Kami mewakili DPRD Sumatera Selatan, menampung aspirasi mereka, dan akan kami teruskan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk menyampaikan, menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa. Unjuk rasa yang sempat diguyur hujan berjalan tertib dan sempat menutup seluruh jalan di depan kantor DPRD Sumsel. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Berbekal rekaman CCTV atas kejadian yang dituduhkan kepadanya, Reva Fili Saputra mendatangi Polda Sumatera Selatan dengan membawa rekaman CCTV. Pada rekaman kamera pengawas terlihat perempuan berinisial TH mendatangi bengkel milik Reva Fili terkait masalah keluarga. Keduanya terlibat adu mulut, namun Reva Fili dilaporkan atas tuduhan penganiayaan ke Polsek Sukarmi, Palembang. Pengakuan TH, saat itu ia dianiaya hingga Reva Fili ditetapkan sebagai tersangka. Reva Fili meminta agar kasus itu dapat dilakukan gelar perkara ulang di Polda Sumsel dan berharap dapat berlangsung transparan dengan menghadirkan sejumlah saksi serta bukti yang kuat. Pada saat itu saya malam hari datang ke kantor, dia berdebat dengan orang tua saya, dia ribut lah dengan orang tua saya. Itu kejadiannya, yang dimana saya tidak ada melakukan tindak penganiayaan. Dilaporkan penganiayaan di mana saja dilaporkan? Dilaporkan penganiayaan, katanya saya ada gocok, ada memukul, mendorong, ya menganiaya lah maksudnya. Jadi tapi di situ saya tidak melakukannya. Makanya kami selaku sama kuasa hukum saya mau minta keadilan di Polda Sumsel. Selama pemeriksaan di Polsek seperti apa? Kalau di Polsek ya kita untuk ini dipanggil sebagai saksi beberapa kali sebagai saksi, lalu ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan tersangka, Reva Fili telah beberapa kali menjalani pemeriksaan penyidik di Polsek Sukarami. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu 19 Februari 2025 pekan lalu menggeledah kantor PT SMB yang berada di Jalan M. Isa, Palembang. Penggeledahan yang dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi, pemalsuan administrasi ganti rugi lahan pembangunan jalan tol ruas Palembang Jambi Tempino seluas 34 hektar yang dilakukan perusahaan tersebut.
Dari penggeledahan itu, tim Kejari Muba menyita beberapa dokumen seperti fotokopi sertifikat hak guna bangunan, dokumen rapat, dokumen survei, dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Muba menjelaskan penggeledahan dilakukan dalam rangka menyelidiki dugaan praktik mafia tanah yang mengambil keuntungan dari ganti rugi lahan pembangunan jalan tol itu. Mengambil keuntungan, memanfaatkan proyek-proyek pemerintah secara ilegal. Karena negara membangun proyek pemerintah ini dengan dana rakyat, dengan uang rakyat. Berapa hektar Kak tanah yang diganti rugi ini? 34 hektar. Tak hanya di Palembang, tim Jaksa Kejari Muba juga menggeledah kantor perusahaan ini di Kabupaten Musi Banyuasin. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menetapkan pelaku penusukan terhadap petugas PO Damri sebagai tersangka dan kini sudah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Sebelumnya, peristiwa ini sempat ramai di media sosial, di mana tersangka terlibat cekcok dengan petugas bus Damri yang saat itu sama-sama sedang mengantri bahan bakar minyak di SPBU Jalan ZA Pagar Alam Bandar Lampung. Tersangka emosi lantaran mobil yang dikendarainya lecet saat bersenggolan dengan bus Damri tersebut. Sementara dalam pengakuannya, tersangka merasa hilaf dan menyesali perbuatannya melakukan penusukan terhadap korban. Akan ada mobil diserempet, ya, terus terjadi cekcok, dan saya emosi. Saya hilaf karena ada faktor-faktor ini. Yang pertama, anak saya menangis di atas mobil, dan kedua, memang saya 10 hari yang lalu istri saya baru meninggal. Iya. Itu senjata memang kita bawa terus tuh? Ada di mobil. Di mobil. Artinya senjata itu kita ambil di mobil, baru kita tusukkan. Sebelum Polisi menyebut akibat perbuatan tersangka, korban harus dirawat di rumah sakit akibat beberapa luka tusuk di bagian lengan dan dada. Tersangka sendiri menyerahkan diri ke kantor polisi pasca peristiwa yang terjadi. Saudara AR ini yang kemudian kita lihat di video sempat dirangkul menggunakan tangan kiri oleh kita duga pelaku atau tersangka tadi. Kemudian nusuk yang pertama di arah perut berhasil ditangkis oleh saudara AR korban sehingga jarinya yang terluka, dan kemudian baru ditusuk lagi ke arah dada tapi tidak terlalu dalam. Jadi luka 1 jahitan di dada dan 5 jahitan di jari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Roma Alfria Idam, Kompas TV, Lampung. Dijadwalkan akan berangkat menuju Malang dan Yogyakarta pada pagi hari. Sebanyak 91 mahasiswa dan dosen pendamping salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu justru terlantar di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Mereka tak mendapat kepastian pemberangkatan oleh agen perjalanan yang sudah bekerja sama dengan pihak kampus. Dari total 91 mahasiswa dan dosen, setidaknya terkumpul biaya mencapai 500 juta rupiah lebih. Setiap mahasiswa sendiri dibebankan uang sebesar 7,4 juta rupiah sebagai biaya akomodasi perjalanan. Menurut salah satu orang tua mahasiswa, dirinya telah menaruh rasa curiga dengan pihak penyedia jasa, lantaran hingga hari keberangkatan tak juga memberikan tiket pesawat ke mahasiswa. Tadi memang agak ini khawatir. Sudah itu ada, karena saya ada acara tadi di kantor, makanya pada saat yang dia WA, ya saya heran juga.
kenapa universitas yang nomor 2 dari Bengkulu kok bisa tertipu, sedangkan ini kan pekerjaan setiap tahun diadakan oleh universitas. Makanya saya bilang tadi, ini adalah universitas agak lengah tentang ini. Mendapat laporan adanya dugaan kasus penipuan tersebut, Polresta Bengkulu bergerak cepat dan mengamankan 2 orang yang merupakan penyedia jasa perjalanan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak penyedia jasa mengaku sudah menyerahkan uang 200 juta rupiah ke pihak ketiga untuk mengurus segala akomodasi keberangkatan. Untuk diamankan ini kita amankan dan kita laksanakan klarifikasi karena untuk pembuktian terhadap kasus tidak adanya peristiwa pidana ini kita butuh klarifikasi dan pembuktian. Berapa orang yang diamankan? Untuk yang kita amankan ada inisial VL dan TR. Nah, kedua terlapor ini adalah suami dan istri. Selaku apa dia di PT? Selaku direktur perusahaan dan juga pembantu direktur perusahaan. Hingga saat ini kedua orang penyedia jasa masih dimintai keterangan. Polisi juga akan memanggil sejumlah saksi lain untuk dimintai keterangan perihal dugaan penipuan tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.